Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk pemirsa GoTV di mana saja berada. Bertemu bersama kami kembali di program GoTV News yang kita taja kali ini berjudul Asumsi. Tayangan ini tentu saja banyak pengaruhnya yang kita harapkan, dan ini juga program yang kita tuju untuk mengemban amanah kemerdekaan negara Republik Indonesia, yaitu salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Pemirsa GoTV News di mana saja berada, tentu program ini nanti juga dapat disaksikan melalui website kami www.gotvnews.co.id. Dan hari ini sudah berbahagia sekali, kita akan membahas lebih dalam dan kita akan mengupas tuntas tentang satu program giat usaha yang kemudian, jika kita bilang giat usaha ini adalah giat usaha modern, tentu kita salah. Karena bercocok tanam, bertani, berladang, atau yang terakhir kita sering melihat ibu-ibu bertam, itu juga menjadi satu kegiatan yang sudah dari dulu kita lakukan. Namun ada yang menarik kali ini, terutama tentang bagaimana pertanian ini, atau kemudian bercocok tanam ini, dibangkitkan lagi gairahnya untuk generasi muda yang notabene sudah menganggap bahwa pekerjaan ini pekerjaan yang tidak menjadi pilihan profesi utama. Mereka lebih banyak mungkin menjadi pegawai, bekerja di pabrik, dan kemudian untuk menjadikan dia sebagai pengusaha, terutama di bidang pertanian, ini perlu usaha lebih untuk menyadarkan bahwa cuan di dunia pertanian tidak kecil. Bahkan jika diseriuskan akan menjadi sesuatu yang sangat-sangat menguntungkan, mengalahkan apapun. Dan alhamdulillah untuk berbicara itu sudah hadir di studio kami seorang yang bisa kita sebut sebagai inisiator yang kembali menggalakkan usaha giat pertanian, perkebunan untuk generasi muda, terutama di wilayah Kabupaten Bintan. Kita sambut narasumber kita hari ini, Abangda Indra Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam bahagia untuk pemirsa GoTV dimanapun berada. Siap. Abangda, apa kabar Abangda? Sehat? Alhamdulillah, sehat walafiat. Luar biasa. Ini Abangda perjalanan aman, Bang? Alhamdulillah, nggak ada larintang, mungkin ada sedikit keterlambatan tadi. Ya. Kesibukan. Baik, sebagai informasi awal ke pemirsa GoTV News bahwa Abangda kita ini bukan orang baru dalam usaha untuk memajukan atau kemudian memberdayakan pemuda. Beliau merupakan tokoh masyarakat yang sudah cukup dikenal, tentu saja di lingkungan terutama masyarakat Kabupaten Bintan, di Bintan Utara ya Bang? Ya, ini dia. Bang, pertanian Bang. Pertanian. Kenapa Bang pertanian? Jadi asal muasalnya itu sebenarnya itu saya melihat sebuah peluang, di mana kebutuhan-kebutuhan suatu produk yang memang dikonsumsikan oleh masyarakat, namun bisa kita berdayakan di Bintan ini, khususnya di Bintan Utara dan Sri Kolobang. Nah, itulah yang membuat saya berpikir, nah ini sebuah peluang yang harus kita garap dengan serius, karena saya yakin bisa menghasilkan sebuah penghasilan yang mungkin di luar daripada penghasilan wajib kita, gitu loh. Jadi bisa mengisi waktu-waktu kekosongan kita, agar waktu kosong itu bisa lebih bermanfaat dan menghasilkan sebuah lumbung rezeki untuk kita, khususnya bagi keluarga kita. Iya. Gitu. Ya, kemudian kenapa pemuda? Nah, ini yang agak menarik, sebab kita bicara soal mindset, kita bicara soal bagaimana pemuda berpikir sekarang. Pertanian ini tadi kita sampaikan bahwa menjadi pilihan terakhir mungkin. Nah, ini kenapa pemuda, Bang? Kita ketahui bersama memang pemuda itu adalah merupakan cikal bakalnya pemikir masa depan. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Mas Roni tadi sebelumnya, bahwasanya apa sih urusan masalah pertanian dan perkebunan ini yang pada umumnya itu digarap oleh, mohon maaf ya, orang-orang tua kita. Iya, siap. Ya, petani-petani tradisional kita. Iya. Namun harus kita pikirkan kembali, kita coba menerawang kembali dengan kehadiran daripada kaum generasi muda atau kaum milenial yang punya pemikiran lebih setingkat di atas daripada orang-orang tua kita. Kenapa nggak kita coba kolaborasikan petani tradisional atau cara-cara tradisional yang sudah diterapkan oleh masyarakat kita dengan adanya pemikiran milenial, agar bisa menjadikan sebuah fasilitas atau sebuah kegiatan pertanian yang lebih modern, agar bisa menghasilkan hasil yang
luar biasa. Berarti juga ada upaya untuk kemudian memindahkan model pertanian konvensional ya Bang, Betul. kepada pertanian modern. Sudah memang saat dan waktunya. Siap. Jadi kalau kita bicara kalangan muda nih Bang, kalangan muda itu apakah kemudian kita ada patok umur barangkali atau domisili barangkali atau seperti apa Bang? Ya tidak juga lah, yang namanya generasi muda itu generasi subur. Oke. Ya 35 tahun ke bawah, antara mungkin kisaran 17 tahun sampai 35 tahun lah, itu kan bisa kita kategorikan kaum milenial. Ya, yang memang jumlah pertumbuhannya itu di Indonesia khususnya di Bintan kan bisa dikategorikan cukup maksimal. Iya. Nah, sayang kalau mereka itu yang jumlahnya sekian banyak tidak bisa memunculkan sebuah inovasi-inovasi untuk menjadi seorang entrepreneurship. Oke. Gitu. Iya, iya. Jadi kemudian ketika kemudian Abang berpikir untuk menjadikan pemuda di masa milenial kembali kepada kita sebut ini tadi kita bilang bahwa ini profesi kuno, bahwa memang urusan perut, urusan lambung, urusan tengah ini memang menjadi satu permintaan yang cukup besar gitu Bang ya? Betul. Dan kemudian bagaimana kiat Abang kemudian menarik mereka untuk ayo kita bertani gitu. Jadi gini, dalam artian sebuah gini, bisnis itu adalah merupakan sebuah peluang. Oke. Ya. Bagaimana cara kita mengelolanya, memanajemenkan dengan cara baik. Buangkan masalah gengsi itu jauh-jauh dulu. Oke, gengsi. Kita melihat sebuah peluang. Salah satu contoh peluang apa sih yang kira-kira yang bisa kita coba tumbuh kembangkan di daerah kita dengan wawasan dan pengetahuan yang kita miliki sebagai generasi muda, yang nanti bisa efeknya itu mendapatkan sebuah pendapatan yang baik, mengisi pendapatan kita yang dengan waktu kosong-kosong kita tersebut. Gitu loh. Banyak hal sebenarnya peluang itu yang ada di Bintan yang bisa kita garap dengan pemikiran-pemikiran kita yang ada. Jadi makanya pada saat ini juga kita mengharapkan agar para generasi muda itu memicu pola pikirnya itu untuk mengembangkan hal-hal yang baru. Oke. Banyak hal yang bisa kita buat sebenarnya itu. Oke, karena memang sejatinya dalam beberapa kasus membina atau kemudian membujuk atau kemudian kita sampai kepada akhirnya menetapkan konsistensi pemuda untuk bertahan di satu titik itu memang agak sulit nih Bang. Nah kira-kira menurut Abang apa kesulitan yang paling mendasar untuk kemudian ayo nih gitu? Pada umumnya yang namanya darah muda, generasi muda itu masih terbiasa dengan tradisi-tradisi lama, yaitu euforia. Oke. Selalu menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak produktif. Oke. Selalu mengisi waktu itu dengan hal-hal yang konsumtif. Oke. Nah, sudah saatnya sekarang ini masa emasnya kita sebagai generasi muda kita manfaatkan. Dari dulu tuh generasi muda tuh punya masa emas, cuma belum digarap secara maksimal, baik diri kita sendiri oleh pelaku-pelaku atau stakeholder yang ada. Oke. Nah, untuk saat inilah kita coba, dalam artian semakin hari pertumbuhan penduduk semakin meningkat, persaingan di segala efek, di segala sektor itu semakin maksimal. Kalau kita hanya diamkan diri kita tanpa kita memberikan peran penting terhadap apa yang bisa kita buat untuk diri kita, keluarga dan masyarakat, akhirnya kita akan menjadi generasi muda yang tidak berhasil dalam menikmati waktu yang ada pada diri kita. Oke, saya lebih tertarik begini Bang, apa kemudian kita bicara mungkin langkah ya Bang, misalnya apakah diawali dengan mengumpulkan, memberikan penyuluhan, atau kemudian bagaimana trik menyadarkan mereka bahwa ini baik loh gitu. Sebenarnya secara khususnya itu generasi muda tuh nggak perlu diberikan pandangan loh. Siap. Sebagai generasi muda yang harus memberikan pandangan gitu. Nah, cuma saya tidak tahu ya sekarang ini seperti apa, tapi ya tidak semua lah. Tidak semua adik-adik kita, para generasi muda kita itu yang punya mental yang keterbelakangan. Ada juga mereka yang berinovatif. Banyak beberapa daerah yang kita temukan, yang kita saksikan mereka luar biasa inovatifnya itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, saya pun agak bingung kalau disampaikan oleh Mas Roni harus kita kumpulkan atau bagaimana. Lucu karena generasi muda itu punya itu semuanya. Mereka yang harus tampil. Namun kalau memang harus seperti itu ya apa boleh buat gitu loh. Karena memang ada juga yang sudah punya inisiatif sendiri. Memang ya kalau memang perkembangan daripada mengembangkan inovatif kepada generasi muda ini agak sulit, ya terpaksa harus kita kumpulkan. Iya, karena begini Bang, maksud saya tadi bicara soal mengumpulkan, karena begini,
di zaman sekarang kita tahu perkembangan teknologi gitu ya, kemudian membius dan membuat meninamobokkan keadaan pemuda. Ya kan, mereka ninabobok dengan dan merasa nyaman dengan keadaan sekarang. Dan kemudian ada masuk inspirasi baru yang kemudian mencoba untuk menginisiasi pemuda bangkit nih, kan begitu kan. Nah, maksudnya mengumpulkan itu teknik teknik konvensional, tapi mungkin barangkali apa kiat Abang untuk menginisiasi mereka, ayo gitu. Apakah kemudian melalui sosial media barangkali, apakah kemudian Abang memang menyebarkan manfaat, memberitahu bahwa potensi yang ada. Nah, ini saluran apa yang kemudian Abang gunakan? Setakat ini beberapa waktu yang lalu juga dan sering juga saya selalu mempublikasikan, baik ketika saya ngopi sama mereka, kemudian ketika saya sudah berhasil menjalankan salah satu usaha atau salah satu kegiatan yang memang harus dan seharusnya dikembangkan oleh generasi muda, saya publikasikan ke media sosial di akunnya saya itu. Mudah-mudahan itu menjadi sebuah tolak ukur atau sebuah motivasi kepada mereka, saya bisa membuka pola pikir mereka dan mata mereka bahwasanya itu peluang ini terbuka luas. Itu dia. Peluang ini sangat terbuka luas. Dia. Asal kita mampu untuk melihat sebuah kesempatan, sebuah peluang tersebut. Jadi yang dibutuhkan kita sebenarnya sebagai generasi muda adalah melihat peluang yang ada untuk menghasilkan rezeki yang halal bagi kita. Itu paling terpenting itu. Itu dia. Jadi pemirsa GoTV News, memang ketika kita bicara tentang bagaimana menggerakkan pemuda, ada yang mudah, ada yang susah. Dan ini semuanya memang tergantung bagaimana komitmen, konsistensi kita untuk kemudian terus berusaha untuk memberdayakan kepemudaan itu sendiri. Dan menarik ini Bang, dan kita nanti akan lebih bahas lebih dalam berkait bagaimana apa yang sedang Abang lakukan sekarang. Bagaimana kemudian pemuda-pemuda itu aktif untuk muncul niatnya, komitmennya, konsistensinya untuk kemudian bertahan dalam dunia pertanian. Ya, jangan kemana-mana pemirsa GoTV, nanti kita akan melanjutkan bagaimana pemuda bekerja di sektor pertanian. Kita akan bertemu lagi setelah jeda berikut. Adventure is a very fun activity and also full of challenges. Adventure in wild nature allow people to get various inspiration, motivation, and the essence of life. Looking for new and unique things. Enjoy the beautiful scenery and admire how beautiful nature amazing creation are. Meet new people and mingle with them. Walk to enjoy expanse of woods and bushes that stretch along the road. Hearing the beautiful sound of the waves and the melodious swish of the wind in your ears. Walk along the beach and see the blue sea and the stretch of the thousands of rocks.
Dekora is a beautiful place where you can rest for a while, relax after a long day of adventure. Ya, kembali lagi bersama Asumsi GoTV, dan kami ingatkan kepada pemirsa GoTV semuanya bahwa pemirsa dapat mengakses saluran media kami yaitu di www.gotvnews.co.id, dan masih kembali bersama kami dan narasumber yang luar biasa dahsyat, Abang Indra Setiawan. Bang, kita cukupkan bagaimana kemudian usaha untuk balikkan pola pikir pemuda yang kemudian yuk bertani. Kemudian kita fokus kepada bagaimana pertanian yang tentu ide ini tidak ujuk-ujuk datang. Ide ini tidak muncul serta-merta yuk gitu. Tentu ada bahan pertimbangan berkait dengan keadaan wilayah, berkait dengan kontur tanah, segala macam bentuknya itu. Itu bagaimana Bang proses Abang melewati sampai kemudian yuk ini dia gitu. Jadi awal muasalnya itu ketika saya kan memiliki rumah tahfiz nih. Oke. Saya memiliki rumah tahfiz yang alhamdulillah kami punya jumlah santri itu sekitar lebih kurang 200-an orang lebih. Oke. Nah kemudian tenaga pengajarnya atau para pengasuhnya itu saya bekerja sama dengan jebolan atau lulusan daripada pondok pesantren yang ada di Tanah Jawa. Oke. Kita undang kemari sebagai tenaga pengajar dan lain sebagainya. Cuma jeda waktu mereka melaksanakan tugas mereka sebagai pengajar atau sebagai pengasuh itu kan berkisar dari mulai selesai sholat zuhur sampai ke sholat isya. Oke. Nah kemudian waktu dari mulai subuh sampai menjelang zuhur itu kosong waktu tersebut. Oke. Kebiasaan kami itu orang-orang Nahdlatul Ulama, jadi kami kan termasuk pengurus Nahdlatul Ulama Kabupaten Bintan. Kebiasaan kami itu setelah kami selesai mengajar anak-anak santri kami, kemudian malam itu kami itu ada namanya program kopi religi. Oh, kopi religi. Nah, kopi religi itu ngopi sambil ngobrol yang positif. Oke. Ada juga kita sharing terkait masalah fikih terkait masalah ibadah dan sebagainya. Nah, kemudian kita juga kadang-kadang bicara hal-hal lain. Tercetuslah di salah satu mereka itu para pengasuh muda itu, para ustadz muda itu berpikir, Pak, bagaimana Pak kalau dari mulai subuh sampai menjelang zuhur kan kami kan kosong waktu ini, kita bikin kegiatan apa kira-kira yang bisa menghasilkan daripada penambahan pendapatan rezeki kami. Alhamdulillah kami sudah dapat juga per bulan dari Bapak dan daripada para santri. Kemudian bagaimana kita bisa untuk menambahkan agar kesejahteraan kami itu bisa lebih baik. Nah itu bahasanya kan seperti itu. Akhirnya saya berpikir, apa yang bisa kalian lakukan? Apa aja bisa Pak kami lakukan. Yang penting tidak termakan waktu kita mengajar anak-anak ini. Akhirnya bagaimana kalau kita bertani? Nah itu dia. Siapa? Anak itu masih muda semuanya itu. Ya. Umur mereka tuh umurnya berapa? Sekitar itu ada yang 20 sampai 30 tahun. Oke, masih sangat produktif. Ya. Apa aja Pak? Yang penting tidak memakan waktu kami ketika kami mengajar itu tidak terganggu konsentrasi. Akhirnya kita coba berpikir, kita bertani dulu, kita coba bertani. Apa yang mau kita bertani kan Pak? Kalau kondisi cabai kita mau nanam mungkin agak repot karena memang harus persiapan yang luar biasa. Jadi saya coba tercetus di omongan saya itu, bagaimana kalau kita coba tanam buah-buahan yuk. Oke, kita coba tanam buah-buahan karena kita lihat di Bintan khususnya di Uban itu konsumsi buah-buahan luar biasa. Ya. Jadi kita coba sharing dari beberapa nama-nama buah-buah itu, akhirnya muncullah ada alpukat, kemudian semangka, melon dan sebagainya. Kebutuhan alpukat itu memang luar biasa, udah banyak tukang jus ya. Alpukat. Kita udah menggarap alpukat itu. Macam-macam jenis alpukat yang sudah kita garap udah lebih kurang hampir 1 tahun lah. Pertumbuhannya bagus dan baik. Sekitar lebih kurang 1 hektar itu kita anukan lahannya. Namun alpukat itu kan panennya itu kan nggak cepat gitu. Tahunan ya. Tahunan. Nah, bagaimana yang kira-kira 2 bulan, 3 bulan bisa panen, bisa nambah
penghasilan mereka. Kita kalau lihat semangka sudah rame nih yang nanam semangka, ya bersaing nanti nggak enak ya kan, harga jualnya pun akan jatuh. Saya melihat, nah ini melon nih kosong ini di Uban, Lobam, Bintan, melon kosong. Selalu kita datangkan melon itu dari Lampung. Kemudian perjalanannya pun sudah lama sekali. Saya coba munculkan, kira-kira melon bisa nggak kita tanam? Sampai saat ini pun nggak ada yang berhasil nanam melon di Bintan, setahu kita, setahu kami kan. Berani Pak, kita coba ya Pak. Justru yang tidak berhasil itu yang menjadi tantangan kita. Nilai jualnya bagus, kemudian itu menjadi tantangan kita. Udah kita coba kalau begitu. Kita coba, kita beli bibit yang nomor 1, yang super ya. Kalau boleh tahu dari mana tuh bibit? Kita beli dari online itu. Udah jago lah mereka. Kita cari nomor 1 aja bibitnya itu. Yang jenis melon nomor 1 yang kita tanam. Dari 500 bibit kita beli itu, ya, kemudian kita semai. Yang jadi itu 497 bibit. Hanya 3 bibit, berapa? Nggak sampai sekian 0% lah yang tidak berhasil. Nah, kemudian kita kembangkan. Jadi karena ini menjadi sebuah langkah awal, kemudian menjadi uji coba kita tanam di beberapa tempat. Kebetulan saya punya greenhouse. Saya punya greenhouse yang sudah saya bangun lama. Kita coba tanam di greenhouse, kita lebih kurang 300 batang. Karena kenapa kita banyak tanam di greenhouse? Karena kita yakin greenhouse ini adalah wadah yang terbaik untuk kita bercocok tanam. Kemudian yang 100 lagi kita tanam di tempat yang lain, yang 100 langsung yang ketemu dengan sinar matahari. Dari ketiga tempat itu kita tanam, alhamdulillah semuanya berhasil. Ya, sudah 2 bulan ini kita tanam, semuanya berhasil, bertumbuh dengan baik. Pertumbuhan yang paling cepat itu di greenhouse. Insya Allah ini seminggu lagi kita akan panen nih. Awalnya itu target kita itu 1 kilo 3 on itu akan panen per buah ya, Bang? Per buah. Per pohon. Kalau satu pohon itu bisa sampai 2. Kita coba dulu, dia satu pohon itu bisa sampai menghasilkan 10 putik atau 10 bunga. Kita coba dulu satu pohon 1 buah. Yang lainnya kita pangkas, kemudian satu pohon 2 buah. Kita mau lihat pertumbuhannya seperti apa. Ini tahapan uji coba kita. Alhamdulillah yang 1 buah pertumbuhannya tuh 1,3 kilo belum matang. Perkiraan kita sekitar 1,8 kilo baru matang. Namun yang dua buah ini, satu pohon itu 1,1 kilo itu sudah mendekati matang, mungkin sekitar 1,3 sudah mulai matang. Nah, ini menjadi catatan kita nih. Setelah nanti panen baru kita tahu mana yang lebih produktif yang akan kita coba garap ke depannya lebih maksimal. Kemudian karena kebutuhan melon ini baik di Bintan, di Uban, termasuk konsumsi masyarakat terkait melon luar biasa, dan barang ini langka, harus kita datangkan dulu dari luar. Kenapa peluang untuk menyiapkan sendiri, mengadakan sendiri, atau menanam sendiri di Bintan bisa, kenapa kita harus kirim dari luar? Setelah kita coba berhitung, kita taruhlah panen kita nanti dengan harga yang paling termurah. Kita coba pelajari dari harga berapa yang paling termurah yang pernah ada di Tanjung Uban itu, masih untungnya luar biasa. Gitu loh. Yang jelas ini insya Allah alhamdulillah seminggu lagi udah jelas untung di mata kita nih, 2,5 bulan aja. Ya, mungkin untuk informasi ke pemirsa GoTV, asumsi bahwa greenhouse, mungkin ada yang masih ragu ini. Apa itu greenhouse? Greenhouse ini adalah satu tempat yang kemudian disediakan khusus untuk memfasilitasi pertanian dalam model canggih atau modern ya. Di dalam itu tertutup, dia tidak terkena matahari secara langsung. Ini setahu saya, mungkin nanti Abang bisa koreksi. Dan kemudian juga pengairan, sistem pengairan, pemupukan dan seterusnya itu dilakukan dengan bantuan teknologi, mesin dan seterusnya. Mungkin begitu ya Bang? Atau ada gimana Bang? Greenhouse. Jadi dalam hasil kajian kami dari beberapa tempat yang kita coba tanam, jadi khususnya memang di greenhouse ini kita harus menyiapkan modal yang cukup besar. Namun kalau saya coba mengkaji lebih mendalam, lebih efektif lagi. Biarlah kita mengeluarkan anggaran yang sedikit lebih besar, namun menghasilkan hasil yang luar biasa. Dan kemudian greenhouse ini nggak kita pakai untuk sekali. Ya, sampai saat ini sudah 3 tahun greenhouse saya itu belum ada tanda-tanda kecacatan. Baik kondisi infrastrukturnya, kemudian baik hasil daripada yang pernah kita tanam di situ. Nah, itu dia yang kemudian di greenhouse ini memang kita tidak harus bimbang dan khawatir terkait dengan masalah cuaca. Mau hujan kayak mau panas seperti apa nggak ada urusan sama kita. Ya, karena memang lebih terjaga dan terawat. Dan hasil pun kami setelah kami coba pelajari dari 3 tempat ini, memang di greenhouse itu yang pertumbuhannya luar biasa. 2 kali lipat cepat pertumbuhannya itu. Ya, dan juga sepengetahuan kami bahwa greenhouse ini media tanamnya tidak langsung ke tanah ya? Tidak. Nah, itu dia. Ya, kita menggunakan polybag yang kita siapkan polybag, kita isi tanah bakar. Nah, kemudian pupuknya itu
terjaga dengan baik. Ah. Itu dia. Jadi kalau di tanah yang terbentang seperti itu kan Pupuknya banyak bisa kemana-mana, ke rumput dan segala macam Betul. semuanya. Kalau di greenhouse itu memang pupuknya khusus untuk itu, ya itu aja lah. Oke, balik ke melon nih bang. Kira-kira berapa lama waktu untuk kemudian dari mulai proses pembibitan sampai kemudian menghasilkan, itu hitungannya berapa lama bang? Ini kita sudah catatan kita itu sudah 2 bulan 2 hari, ya. 2 bulan 2 hari itu rata-rata beratnya yang di greenhouse itu sudah mencapai 1,4-1,5 kilo, namun belum matang nih. Oke. Nah itu dia. Oke. Kalau yang di luar itu dengan waktu yang sama, media yang sama, cuma tempatnya berbeda. Itu ada yang 9 on, ada yang 1 kilo, namun belum matang juga ini. Oke. Target kita mungkin perkiraan kita sekitar seminggu atau 10 hari matang, nanti baru bisa kami bandingkan, Mama. Tapi kalau setakat ini memang kami sudah memberikan sebuah patokan. Insya Allah akan kami kembangkan di greenhouse saja. Kita akan bangun greenhouse baru lagi nanti. Iya, karena sudah meyakinkan. Oke, berarti estimasi waktu yang diperlukan untuk kemudian mulai kepada bibit, pembibitan, masuk kepada media tanam 2,5 bulan dan nanti Itu insya Allah panen. insya Allah panen. Dan kemudian mungkin paling lama bisa prediksi sekitar 3 bulan. 3 bulan paling 10-an. lama. Iya, 3 bulan paling lama. 3 lah ya. bulan udah Iya. harus angkat semua bang. Iya. Nah, ketika kemudian kita bicara angkat nih, Bang, kita bicara panen, kita bicara ini produk yang sudah dihasilkan. Kemudian kemana rencananya bang untuk komoditas ini dipasarkan atau apa? Awalnya itu sebenarnya untuk mengisi kegiatan kosong. Oke. Kemudian saya melihat peluang jangan sampai kegiatan kosong kita isi dengan sebuah kegiatan pertanian yang tidak menghasilkan. Nah, kemudian akhirnya pilihan kita itulah melon. Karena saya lihat peluang melon ini untuk dijualnya mudah. Karena kondisinya pun langka di Bintan ini. Nah, kemudian sudah mulai berbuah. Kemudian terakhir kemarin ketika kita timbang yang di greenhouse itu 1,4 kilo, yang di luar tuh masih 9 on itu, saya coba iseng-iseng muat ke media sosial. Oke. Saya pamerkan di media sosial. Karena kemudian memang zamannya seperti itu sekarang bang. Ya. Kemudian adik-adik itu teman-teman itu juga Oke, pamer publish lah ya, gitu ya, oke, publish. pamer lah dikit. Nah, akhirnya beberapa pedagang yang menjual produk tersebut menghubungi kami. Salah satunya itu CV Biokas yang ada di Oke. Kijang. Itu malah sudah booking kita. Kami butuh 200 kilo. Oke. Ya. Tapi ini kami butuh rutin loh. Saya bilang ini uji coba. Kalau 200 kilo insya Allah 10 hari gitu bisa kita penuhi. Nah, kemudian juga ada beberapa supermarket dan minimarket yang ada di Uban dan di Lobam itu yang biasa jual produk buah-buahan juga segala macam itu biasa mereka datangkan dari Batam, dari Lampung. Mereka malah berkunjung langsung. Pak, bisa nggak ngisikan ke kami Pak tiap hari sekitar lebih kurang 20-30 kilo per hari. Dari satu minimarket itu. Oke. Ada 3 minimarket udah 60 kilo. Jadi per hari itu lebih kurang sekitar 200 kiloan lebih. Nggak akan bisa kita penuhi karena ini baru uji coba. Iya. Tapi ini kita akan lihat prospek pasarnya seperti apa. Kalau memang nanti komitmennya hasil kami bagus, kemudian memang ada rutinitas pemakaian dan konsumsi daripada pihak-pihak yang sudah menghubungi kami ini, insya Allah kami akan perbesar ini. Kita akan membuat yang lebih besar lagi, kapasitas yang lebih besar lagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut daripada mereka datangkan dari Lampung. Betul. Kita juga bisa menghasilkan. Karena juga begini, kalau kita bicara pendistribusian atau kemudian kita bicara komoditas ini bakal lari kemana, setahu kita juga di Pulau Bintan ini adalah merupakan gerbang terdekat di negara-negara tetangga, misalnya Malaysia, Singapura gitu kan. Dan kita ketahui juga permintaan mereka juga, jika barangnya ada mungkin dengan sesuai dengan kualitas ekspor juga mungkin bisa diekspor ya. Iya. Iya. Luar biasa bang. Jadi kemudian selain melon ada bang? Nah, kemudian ini kadang-kadang ceritanya lucu ya, Oke. lucu dan mungkin dianggap sepele. Oke. Perlu Mas Roni ketahui bersama, saya ini pedagang sayuran di Pasar Baru. Oke. Ya, saya pedagang sayur. Jadi sampai saat ini pemakaian saya itu khusus sayur yang satu komoditi ini seperti seledri, kemudian daun bawang itu. Seledri aja satu hari saya tuh pemakaian saya tuh sekitar 150 kilo Per seledri per hari untuk saya sendiri. Bukan untuk konsumsi tapi untuk saya Iya, oke. saya jual belikan. Kemudian daun bawang itu sekitar lebih kurang 250 kilo per hari. Itu di hari normal. Tidak terhitung di Sabtu dan Minggu dan hari-hari apalagi ketika masuk hari besar Islam seperti bulan suci Ramadan, Oke. itu pemakaian 2 kali iya. lipat per hari tuh. Bayangkan satu hari seledri sekitar 100 sampai 150 kilo, daun bawang itu sekitar 250 kilo. Harga seledri sekarang itu 40.000 paling murah. Oke. Seledri 40.000 per kilo per murah.
Kemudian daun bawang itu yang murah itu per kilonya 25.000. Coba bayangkan berapa jumlah uang yang harus kita siapkan untuk mengadakan barang tersebut. Ya kita kirim selama ini masih di Bukit Tinggi dari Sumatera Barat kayak kirim barang tersebut. Pakai pesawat, pakai kapal feri. Kita coba ini sekarang ini. Kita coba kemarin dengan kapasitas yang kecil banget. Ya, kita coba uji coba di greenhouse juga. Daun bawang dan seledri ini alhamdulillah gitu. Alhamdulillah berhasil. Dan saya coba mengkalkulasikan modal seledri dari mulai kita tanam sampai kita panen ini per kilonya sekitar 10.000 sampai 15.000 modalnya itu. Tak lama, sekitar lebih kurang sekitar 3,5 bulan kalau seledri. Bayangkan kalau kita bisa menghasilkan satu hari 100 kilo seledri, kita jual 40.000 tuh orang berebut. Itu harga agen 40.000. Beda selisih marginnya itu sekitar 25.000 per kilo. Kalau kali 100 kilo satu hari kita bisa menghasilkan untung 2.500.000 dari seledri saja, belum lagi dari daun bawang. Kalau daun bawang itu kita coba berhitung modalnya kita jual 25.000, modal kita tuh lebih kurang sekitar 10.000 dari mulai tanam sampai panen. 1 kilo 10.000 modal kita itu, kita coba 15.000 keuntungan kita itu per kilo, kalilah 150 kilo sekitar lebih kurang hampir 3 jutaan, 2,5 juta juga. Jadi kalau kita bisa menghasilkan seledri 100 kilo per hari, dan bawang bisa 250 kilo per hari, kita bisa mengantongin uang 5 juta keuntungan bersih per hari. Per hari 5 juta keuntungan bersih. Nah itu yang saya garap sekarang. Kalikan 1 bulan, piro. Iya. Baik, pemirsa Go TV ini luar biasa karena ada seperti program migrasi dan Abang Da kita ini cukup paham betul bagaimana harga, bagaimana saya melihat ada seperti distributor yang kemudian berubah sedikit menjadi produsen. Nah, ini akan kita bahas juga lebih lanjut. Tetap bersama kami di Asumsi Go TV. Adventure is a very fun activity and also full of challenges. Adventure in wild nature allow people to get various inspiration, motivation, and the essence of life. Looking for new and unique things. Enjoy the beautiful scenery and admire how beautiful nature amazing creation are. Meet new people and mingle with them. Walk to enjoy expanse of woods and bushes that stretch along the road. Hearing the beautiful sound of the waves and the melodious swish of the wind in your ears. Walk along the beach and see the blue sea and the stretch of the thousand of rocks.
Dekora is a beautiful place where you can rest for a while, relax after a long day of adventure. Ya, pemirsa Asumsi Go TV News dimanapun ada, masih bersama kami kali ini di sesi ketiga. Sudah tanpa kita sadari, sudah hampir cukup lama waktu yang kita habiskan berbicara tentang pemuda, pertanian, komoditas, kemudian distribusi dan segala macam. Ada yang lebih menarik di sektor pertanian ini, bahkan bukan hanya sektor pertanian, semua sektor sekarang sedang terusik pikirannya berkait dengan satu frasa yang sering sekarang kita dengar, yaitu resesi dunia. Nah, ini semua pihak memikirkan itu, bahkan menurut informasi yang kami terima, ada beberapa negara yang memang sudah secara nyata terdampak bagi kehidupan di masyarakat negara tersebut. Masih bersama kami Abangda kita, Bang Indra Setiawan. Kira-kira Bang, menurut Abang frasa resesi dunia ini kira-kira bagaimana Bang? Jadi memang menurut perkiraan para ahli-ahli ekonom, termasuk juga kemarin Kementerian Keuangan kita sudah mempublikasikan, hati-hati kita akan terdampak masalah resesi ekonomi di tahun 2023. Oke. Mudah-mudahan Indonesia tidak terlalu parah, tapi memang efek dan dampaknya pasti akan kita rasakan itu. Khususnya di negara tetangga kita seperti Malaysia, Singapura sudah mulai, ya, belum masuk 2023 sudah terasa. Namun pada kesempatan kali ini juga saya dapat juga mengajak dan menghimbau khususnya untuk adik-adik kita generasi muda, kemudian juga masyarakat Kabupaten Bintan pada khususnya, ya, kita nggak usah terlalu hanyut dengan ketakutan hal seperti itu, ya. Karena apapun bentuk resesi tersebut, kebutuhan harian, kebutuhan pangan itu tetap harus dipenuhi. Oke. Jangan sampai dengan adanya isu resesi seperti ini menjadi ketakutan kita, sehingga kita ini tidak punya pola pikir bagaimana kita bisa menangkal terkait masalah resesi tersebut. Dengan masalah resesi ekonomi tersebut, kok harus kita berdiam diri sih? Banyak hal-hal positif yang bisa kita lakukan. Makanya saya sampaikan kembali bahwasanya generasi muda itu adalah merupakan generasi emas. Manfaatkan waktu emas tersebut untuk mengantisipasi, menghalangi, dan membuktikan bahwasanya kita sebagai generasi muda mampu untuk menjawab tantangan yang ada dalam bentuk hal apapun, khususnya untuk masalah ekonomi. Nah, ini dia, karena juga sepengetahuan kami, resesi itu akan bisa kita tanggulangi dengan satu kata, yaitu ketahanan. Apakah itu kemudian ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, ketahanan segala macam, ketahanan militer dan seterusnya. Dan ini yang mungkin kenapa kita kemudian mengundang Abangda ini berkait dengan ketahanan pangan, sektor pangan. Kira-kira menurut Abang sejauh mana kita mampu bertahan ketika kita, ya mungkin bahasa orang tua kita, amit-amit jangan terjadi gitu ya. Tapi jika itu terjadi, bagaimana kemudian Abang melihat, khususnya kita bicara Pulau Bintan Bang, yang agak lebih global sedikit, ketahanan pangan kita bagaimana Bang keadaannya? Saya terpaksa bicara terkait masalah usulan kita, masukan kita untuk pemerintah Kabupaten Bintan. Sebaiknya itu pemerintah Kabupaten Bintan dalam hal ini melalui Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Bintan sudah mulai mendata secara baik. Potensi-potensi pertanian apa yang sudah berhasil di Bintan ini. Baik urusan masalah sayur mayurnya, baik urusan masalah umbi-umbiannya dan lain sebagainya, itu digarap secara maksimal. Pendataan itu penting agar kita bisa memprediksikan dan kita bisa punya data, agar ke depan jangan sampai apa yang bisa kita hasilkan di Bintan ini harus kita datangkan dari luar, baik dari Batam juga datangnya dari luar provinsi, Kepri dan lain sebagainya gitu. Intinya persiapan kita menghadapi resesi ekonomi ini, gali potensi yang bisa kita laksanakan di
Bintan ini. Dari sektor apapun, baik dari sektor ketahanan pangannya, baik pertanian dan sebagainya. Nah sekarang ini kan Bintan lagi booming-boomingnya terkait masalah sorghum. Oke, sorghum. Care Iya. terhadap masalah sorghum ini, sorghum ini betul-betul dimaksimalkan. Itu kalau tidak salah saya LPG itu ya Bang? Penghasil, iya untuk biosolar dan seterusnya itu. Ya, itu berarti. perencanaan-perencanaan ke depan itu. Oke. Maunya kita tuh pemerintah daerah itu betul-betul cobalah fokus terkait masalah sorghum. Kalau memang keberhasilan penanam sorghum bisa diyakinkan di Bintan ini, coba mulai berpikir kira-kira arahnya ini mau seperti apa. Apakah kita menjadi lumbung sorghumnya di Indonesia, salah satu lumbung sorghum di Indonesia atau seperti apa? Mulai dari sekarang itu diperencanakan, digarap sebaik mungkin. Kemudian bagaimana ke depan sorghum ini bisa kita hasilkan untuk seperti apa, sebagai bahan apa dan sebagainya. Sudah mulai berpikir ke arah sana. Mohon maaf sampai saat ini saya belum melihat keseriusan daripada pemerintah daerah untuk betul-betul memfokuskan urusan masalah dinas pertanian, perikanan dan ketahanan pangan ini. Sehingga ya OPD tersebut nggak bisa maksimal. Kenapa saya bisa bicara tersebut? Ya karena saya anggota DPRD, selalu sharing kepada mereka. Siap. Kenapa nggak begini, kenapa nggak begitu? Ya anggarannya kurang, Pak. Oke. Jadi mohon maaf sekali, minim perhatian terhadap para petani kita. Para petani kita tuh punya potensi yang luar biasa. Ya. Cuma satu permasalahannya itu, walaupun pertanian ini belum memberikan kontribusi terhadap PAD Bintan, Oke. namun bisa memperbaiki kondisi ekonominya di masyarakat. Oke. Gitu loh. Petani, coba kita mulai sejahterakan para petani lah. Oke. Bagaimana peluangnya? Bintan ini bisa kita jadikan lumbung untuk provinsi Kepulauan Riau. Oke. Baik masalah cabenya, baik masalah buah-buahannya dan lain sebagainya. Nah, kenapa nggak itu dimaksimalkan sih? Gitu loh. Kalau janganlah secara tradisional terus. Oke. Sekali-sekali coba pemerintah Kota Bintan itu seperti Jawa Barat berani mengeluarkan anggaran untuk membuat sebuah metode pertanian yang lebih modern. Oke. Lebih modern. Udah zaman sekarang, tantangan zaman sudah beda. Jangan kita hanya menjarahkan sepenuhnya kepada para petani, hanya sekedar membantu ini, bantu itu, tapi tidak diperhatikan kemajuan sektor pertanian itu seperti apa. Ya. Bolehlah ke depan kita perbaiki. Ya, tertarik dengan wacana bahwa sudah diberi ini itu kemudian ya sudah dianggap sudah memperhatikan. Tapi kemudian juga ada fase di mana harus dilakukan terus monitoring dan evaluasi, mungkin Iya, gitu ya Bang. betul. Dimonitoring bagaimana perkembangannya, kemudian apa kebutuhannya dan terus sehingga kemudian ini tidak hanya bicara soal, kalau kami melihatnya tidak hanya bicara soal penganggaran yang baik dikasih, tapi kemudian juga ada proses pembinaan dan terus memperhatikan itu. Luar biasa Bang. Dan kemudian ke depan apa yang harap Abang harapkan dari program yang Abang inisiasikan ini? Ini dia. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah sebuah motivasi, sebuah Pecut ya, Bang? contoh, Cambuk. sebuah motivasi. Oke. Mudah-mudahan membuka sedikit pemikiran kepada adik-adik kita generasi muda ke depan. Oke. Bukan terkait masalah urusan melon nih yang kita bicarakan. Oke. Banyak potensi lain yang bisa kita garap, asalkan kita mau serius, asalkan kita mau betul-betul berpikir. Nah, cuma buang ego jauh-jauh. Oke. Jangan tanamkan ego itu pada diri kita, bahwasanya wah kita sudah sarjana, Oke. gengsilah urusan barang bertani. Mohon maaf bos, Iya. petani-petani Jawa Barat itu sudah go internasional Itu loh. dia, iya. Sudah ke Jepang, diundang ke Oke. Jepang dan lain sebagainya. Termasuk juga milenial di Jawa Tengah dan lain sebagainya. Jadi saya memberikan sebuah statement bahwasanya jangan anggap remeh urusan bidang pertanian. Karena itu menjadi potensi yang luar biasa dan saya sudah membuktikannya sendiri. Berhitunglah secara matematis. Akan ketemu mana yang terbaik daripada apa yang kita lakukan di urusan pertanian. Dan juga bukan hanya kita sebagai motivasi atau inspirasi kepada pemuda, mungkin juga orang yang sama mungkin seperti Abang, yang memiliki kemampuan barangkali. Ya, itulah juga saya ngajak teman-teman ya yang Menularkan ini yang ya. yang bermodal lah, yang Itu dia, bermodal. itu dia. Di samping Anda menjalankan urusan bisnis Anda, usaha Anda yang sudah normal seperti apa, kemudian coba kita berpikir bagaimana memanfaatkan materi yang kita miliki untuk merangkul anak-anak muda, adik-adik muda kita dengan apa yang menjadi kemampuan dia dalam berpikir dan berperilaku. Dia kadang-kadang anak-anak muda kita, adik-adik kita ini kepingin punya inovatif, namun kurang permodalan. Peran sertalah daripada teman-teman pengusaha, ayo kita berpartisipasi. Paling tidak keberadaan kita sebagai pengusaha bukan bisa dimanfaatkan oleh produk-produk dan yang mengkonsumsi produk kita aja, tapi minimal ada anak-anak muda, adik-adik muda yang bisa
terbantukan dengan apa yang kita miliki. Baik, luar biasa. Abang Indra Setiawan ini sudah kemudian menjadi berangkat, ya kita bisa bilang begitu, berangkat dari sebuah inspirasi dan kemudian menginisiasi sehingga kemudian terjadilah perubahan mindset, perubahan pola pikir, perubahan sikap, perubahan peduli, empati terhadap sesuatu, terutama pada dirinya sendiri. Karena bahasanya itu tidak akan ada satu kaum pun yang bisa merubah kaum itu sendiri selain dari kaum itu sendiri. Dan satu hal yang saya tangkap hari ini, mungkin pemirsa GoTV juga bisa menangkapnya hari ini, bahwa sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat untuk manusia lainnya. Sekian dari kami, mungkin nanti kita akan bertemu lagi dengan topik bahasan yang berbeda, dan tetap pantau, monitor, terus ikuti laman www.gotvnews.co.id, dan kami yakin banyak informasi, banyak inspirasi yang kemudian bisa kita lakukan untuk menghadapi apapun cobaan di dunia ini. Sekian dari kami, terima kasih ya Bang Da. Siap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.